Bayangkan ini guys. Kalian tinggal di sebuah desa kecil bernama Bright Hope. Terpencil namun penuh kehangatan. Keluarga harmonis, warga rukun, semua berjalan damai. Sampai suatu hari, datanglah seorang pendatang misterius yang tak pernah kalian kenal sebelumnya. Tanpa disadari, kedatangannya memancing munculnya sosok mengerikan. Makhluk misterius yang tiba-tiba menyerang, mencincang, dan menculik istri tercinta kalian. Ketenangan desa pun pecah menjadi kepanikan. Dan di saat itu, jiwa kepahlawanan kalian akan meledak, membuat kalian ingin bertarung habis-habisan demi menyelamatkan orang yang kalian cintai. Nah, inilah sedikit gambaran dari alur film Bone Tomahawk. Sebuah kisah penuh ketegangan, aksi brutal, dan plot twist yang akan membuat jantung kalian berdegup kencang, serta rasa penasaran yang tak tertahankan sampai akhir. Cerita dimulai dengan dua pria yang sedang melakukan aksi pembegalan. Mereka berhasil menyingkirkan sebuah kelompok tak dikenal, lalu menjarah barang-barang yang tersisa. Namun, betapa kecewanya mereka saat mendapati isi rampasan itu hanyalah tumpukan buku dan Alkitab. Tak lama kemudian, suara derap kuda terdengar mendekat. Panik, keduanya memutuskan untuk kabur, melarikan diri menuju bukit yang lebih tinggi demi menghindari kejaran. Namun di tengah perjalanan, pandangan mereka terhenti pada sesuatu yang aneh dan menyeramkan. Tengkorak manusia tergantung, serta susunan batu yang tersusun rapi layaknya makam. Pemandangan itu membuat keduanya terdiam, diliputi rasa heran sekaligus ngeri. Namun, salah satu dari mereka, seorang pria tua bernama Budi, mencoba menenangkan situasi. Ia menasihati temannya untuk tidak takut dan mengajak terus melanjutkan perjalanan. Saat mereka melangkah melewati lingkaran bebatuan, tiba-tiba terdengar suara misterius yang begitu mencekam, membuat keduanya sadar. Ada sesuatu yang sedang mengintai. Spontan, mereka pun siaga dengan senjata di tangan. Buddy yang berada di posisi terdepan menajamkan pandangan, lalu menyadari ada sosok musuh tepat di depannya. Seketika ia bereaksi, terjadilah baku tembak yang menegangkan. Namun, di tengah kekacauan itu, sebuah tombak melesat dari kegelapan, menembus tubuh Buddy. Temannya yang panik tak punya pilihan selain berlari, meninggalkan Buddy yang terkapar di tangan sang sosok misterius. 11 hari kemudian, di sebuah desa kecil bernama Bright Hope, desa terpencil di ujung kota, hidup sepasang suami istri sederhana. Sang suami, Arthur O'Dwyer, yang nanti akan kita panggil Arthur, bekerja sebagai mandor di peternakan sapi. Sementara istrinya, Samantha O'Dwyer, atau yang biasa kita sebut Bu Dokter, adalah satu-satunya dokter di daerah tersebut. Hari itu, Samantha tengah merajuk, meminta Arthur untuk tetap tinggal di rumah. Ia khawatir karena kaki Arthur masih dalam masa pemulihan. Namun, Arthur bersikeras untuk tetap bekerja, khawatir pekerjaannya akan direbut orang lain. Perdebatan kecil itu membuat Samantha sedikit kesal. Sampai akhirnya, Arthur melancarkan gombalan maut yang sukses meluluhkan hati sang istri. Namun, malam harinya, suasana damai desa itu terusik. Seorang begal, ya, begal yang kita lihat di awal cerita, tiba di Bright Hope. Ia tampak gelisah, lalu mengubur semua barang rampasannya di dalam tanah. Seakan bersiap untuk sesuatu yang lebih besar akan terjadi. Lalu, scene berganti ke sebuah bar minuman yang malam itu terasa sepi sekali. Pintu terbuka, masuklah seorang pria berkumis baplang, rapi dengan jas putih dan topi koboi khas di kepalanya. Namanya John Buder. Atau cukup kita panggil John. Ia memesan minuman sambil mengobrol santai dengan pemilik bar. Heran kenapa suasana malam itu begitu lengang. Pemilik bar menyarankan John untuk memutar musik agar suasana kembali hidup. Namun, tiba-tiba pintu bar kembali terbuka. Masuklah seseorang yang tidak dikenal. Dari wajah dan penampilannya, sepertinya itu adalah salah satu begal yang selamat di awal cerita. Tatapan John pun langsung berubah, penuh rasa curiga. Scene kemudian berpindah ke rumah seorang sheriff bernama Franklin. Atau cukup kita sebut sheriff.
Ia sedang merebus sup di dapur ketika pintunya diketuk oleh seorang pria yang tergesa-gesa. Pria itu adalah Chick Cory, asisten deputi sheriff. Dengan napas memburu, Chick Cory melaporkan bahwa ia melihat seorang asing mengubur sesuatu di luar desa. Dan kini orang itu berada di bar, tampak sangat mencurigakan. Dengan tenang, Sheriff Franklin hanya mengangguk, lalu mengambil topinya dan mengajak Chick Cory untuk bersama-sama menemui pria misterius itu. Scene kembali ke bar yang tadi. Pemilik bar melirik seorang pria asing yang kita tahu adalah begal dari awal cerita, sedang duduk minum dengan wajah pucat pasi. Sebelum suasana mencair, pintu bar terbuka. Sheriff Franklin dan Chick Cory masuk. Tatapan Sheriff sempat singgah ke arah John Buder, lalu beralih fokus ke pria asing itu. Pemilik bar yang penasaran langsung bertanya, "Sheriff Chick Cory, kalian ngapain di sini? Kalian bisa bikin semua pelanggan kabur?" Dengan nada datar, Sheriff menjawab, "Aku ada urusan penting dengan pria itu." Sheriff menghampiri pria asing itu dan mulai mengajukan pertanyaan, tapi yang ditanya hanya diam. Sheriff menegaskan bahwa di kota ini, adab adalah hal utama. Barulah pria asing itu mengangkat kepala, berusaha bersikap sopan, dan berkata bahwa ia tidak melakukan kesalahan, hanya duduk dan minum. Sheriff lalu bertanya namanya. Pria itu tampak berpikir lama sebelum menjawab, "Buddy." Namun kita tahu, itu adalah nama temannya yang dibunuh sosok misterius di bukit. Sheriff pun makin curiga. Ia menatapnya lekat-lekat dan bertanya, "Dari mana kau mencuri baju yang kau pakai itu?" Mendengar itu, Buddy langsung naik pitam. Ia balik bertanya, "Apa maksudmu?" Sheriff tak bergeming dan melanjutkan, "Apakah kau membawa pisau, pistol, atau senjata lain?" Lalu ia menyuruh Chick Cory menggeledahnya. Buddy mengizinkan dengan santai, yakin ia tak membawa barang-barang itu. Namun ketika Sheriff berkata, "Ya, karena kau menyembunyikannya di lubang itu," ekspresi Buddy berubah drastis. Ia terkejut, lalu mencoba memberontak dan melarikan diri. Dalam sekejap, Sheriff bereaksi cepat. Senjatanya meledak, peluru menembus kaki Buddy, hingga ia roboh tak sadarkan diri. Sheriff membantu Chick Cory berdiri, lalu menyeret Buddy keluar dari bar. Sambil berjalan, ia menyuruh John Buder untuk memanggil Bu Dr. O'Dwyer. Dengan gaya nyentrik dan kumis klimisnya, Buder pun meninggalkan bar menuju rumah sang dokter. Scene berganti ke dalam sebuah kamar. Bu Dr. O'Dwyer sedang merawat suaminya, Arthur, yang masih cedera kaki. Ia memintanya untuk meluruskan kaki di atas tumpukan bantal, lalu perlahan membuka perban. Dengan hati-hati, ia mengompres luka itu menggunakan air dingin, membuat Arthur meringis menahan rasa sakit. Tak lama kemudian, John Buder tiba di rumah. Dari luar, ia berteriak memanggil, mengatakan ada urusan medis yang mendesak. Bu dokter pun bergegas menghampiri dan membuka pintu. Di sana, berdirilah si kumis klimis dengan pose koboi khasnya. Dengan santai, John berkata bahwa ada seorang asing yang kakinya tertembak oleh Sheriff, dan Sheriff memintanya untuk menjemput Bu dokter. Tanpa ragu, Bu dokter bersiap pergi, namun terlebih dahulu meminta izin kepada Arthur untuk memenuhi panggilan itu. Scene berpindah ke kantor Sheriff. Nick, sipir penjara, dan Chick Cory sedang asik bermain checkers. Nick terlihat sangat mahir memainkan bidaknya. Katanya, karena ia berasal dari daerah musim dingin. Dan ini adalah satu-satunya permainan yang biasa ia mainkan di sana. Tak lama, pintu terbuka. John Buder masuk, membawa Bu Dr. O'Dwyer. Sheriff menyambut mereka dengan hangat, berterima kasih karena Bu Dokter bersedia datang. Dengan senyum ramah, Bu Dokter mengatakan ia senang bisa membantu. Sheriff pun meminta John untuk kembali dan sekali lagi mengucapkan terima kasih sebelum ia pergi. Sheriff lalu membawa Bu Dokter ke sebuah sel penjara. Ia memberi isyarat pada Nick untuk membuka pintu. Di dalam, terlihat seorang pria asing terikat di atas ranjang penjara. Bu Dokter langsung memeriksa kondisinya dan bertanya apakah tali pengikatnya bisa dilepaskan. Namun Sheriff menggeleng tegas. Tidak boleh. Apakah dia sangat berbahaya? Tanya Bu Dokter. Iya, dia sangat berbahaya, jawab Sheriff singkat. Sheriff kemudian meminta izin untuk segera pergi, meninggalkan Nick berjaga di kantor bersama Bu Dokter sepanjang malam. Sebelum ia berangkat, Bu Dokter menitip pesan agar Sheriff memberitahu suaminya bahwa ia akan lembur malam ini. Sheriff pun mengangguk dan menyanggupi. Scene berpindah ke sebuah kandang kuda. Terlihat Buffett, anak dari penjaga kuda, sedang memeriksa kandang karena kudanya tiba-tiba meringkik gelisah. Saat membuka pintu kandang, ia merasa curiga, seperti ada seseorang di dalam.
Ia mengira itu adalah Wellington, sang pemilik kuda. Namun pandangannya tak menemukan siapapun. Buffett melangkah perlahan, mencoba memastikan. Tiba-tiba, dari sudut gelap kandang, terlihat bayangan bergerak. Sebelum sempat bereaksi, sesuatu melesat, menancap tepat di kepalanya. Buffett pun roboh, tewas seketika. Scene berganti ke rumah Arthur, yang baru saja bangun pagi. Namun, ia tidak menemukan istrinya di rumah, membuatnya mulai cemas. Sementara itu, di rumah Sheriff Franklin, sang sheriff sedang memasak sarapan bersama istrinya. Suasana tenang itu terhenti ketika terdengar ketukan di pintu. Lalu dari ruang makan ia berkata, "Clarence, kenapa kau mengganggu sarapanku?" Dengan napas terburu-buru, Clarence menjawab, "Ada masalah yang sangat penting." Mendengar itu, istri sheriff segera masuk ke kamar, meninggalkan mereka berdua. Sheriff menatap serius dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Clarence mulai bercerita, "Pagi ini aku pergi ke kandang untuk mengganti sepatu kuda. Saat sampai di sana, aku menemukan Buffett terbaring. Tubuhnya tercabik-cabik." Sheriff mengernyit, "Apakah binatang yang menerkamnya?" Clarence menggeleng, "Aku tidak tahu. Aku tak berani memastikan. Aku langsung pergi dari sana dan menuju kantormu untuk melapor. Tapi, tidak ada seorang pun di sana." Sheriff terkejut. Seharusnya di sana ada Nick dan Bu Dokter. Mereka sedang merawat Buddy di penjara. Ia langsung memberi perintah singkat. "Clarence, segera jemput Chicory dan temui aku di kandang sekarang juga." Scene berpindah ke kandang kuda. Sheriff Franklin, Clarence, dan Chicory masuk dengan pistol di tangan. Perlahan, mereka membuka pintu kandang sambil meneriakkan peringatan. "Kalau ada orang di dalam, jangan bergerak. Aku akan masuk sekarang." Namun, di luar dugaan, tidak ada seorang pun. Yang ada hanyalah pemandangan mengerikan. Mayat Buffett yang tercabik-cabik dengan usus terburai di lantai kandang. Sheriff menelan keras, lalu bertanya, "Berapa jumlah kuda di sini?" Clarence menjawab, 4 milik Wellington dan 1 milikku." Sheriff mengangguk singkat, lalu memerintahkan, "Kita ke kantor sekarang." Scene berpindah ke kantor sheriff. Dengan langkah mengendap, pistol tetap di genggaman. Sheriff dan Chicory masuk ke dalam. Pintu kayu berderit, dan di sana mereka melihat sebuah anak panah tertancap di papan kayu. Kantor itu kosong. Tak ada Nick, Bu Dokter, atau bahkan Buddy. Sheriff langsung menyimpulkan, mereka semua diculik. Ia memerintahkan Chicory untuk membawa anak panah itu ke profesor, agar diteliti, lalu menjemput profesor tersebut ke bar. "Aku akan bicara dengan Arthur soal istrinya," tambahnya. Tak lama Sheriff Franklin tiba di rumah Arthur O'Dwyer. Arthur sudah menunggu di depan pintu, wajahnya penuh kecemasan. Sheriff menatapnya serius. "Istrimu telah diculik bersama Nick. Kita akan membicarakannya di bar hari ini." Mendengar itu, ekspresi Arthur berubah tegang. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung melewati sheriff dan bergegas menuju bar. Scene berpindah ke sebuah bar yang sunyi. Sang sheriff meminta Arthur duduk dan menenangkan diri dulu, sambil menunggu yang lain datang. Tak lama, Wellington masuk dengan wajah cemas, langsung bertanya soal kuda-kudanya yang mati. Sheriff menatapnya tajam dan berkata bahwa sekarang bukan waktunya membicarakan kuda, namun Wellington bersikeras. Kesabarannya habis, Sheriff mengancam Wellington untuk diam. Tidak lama kemudian, Chicory masuk membawa profesor. Dengan nada serius, profesor menjelaskan bahwa anak panah yang ditemukan hanya digunakan oleh satu kelompok suku tertentu. Suku ini tak punya nama, tak punya bahasa. Mereka adalah penghuni gua. Tak lama, John Bruder datang menghadiri pertemuan. Sheriff bertanya apakah profesor bisa membawa mereka ke tempat suku itu. Namun profesor menolak, menjelaskan bahwa suku ini terlalu berbahaya. Mereka adalah keturunan separuh hewan, makhluk buas yang memperkosa dan memakan ibunya sendiri. Dengan nada tegas, ia menyebut mereka sebagai troglodytes. Arthur yang sudah tak tahan memaksa profesor untuk menunjukkan lokasi mereka di peta. Dengan enggan, profesor pun menunjukkannya pada sheriff. Sheriff akhirnya mengumumkan bahwa ia dan Arthur akan berangkat menuju wilayah suku tersebut. Chicory yang bersikeras ingin ikut, akhirnya diizinkan, meski sempat dilarang. Arthur pun berkata, ia akan berkemas dan berkumpul di depan penjara dalam 15 menit.
Namun, John tiba-tiba memotong dan memohon ikut serta, meyakinkan Arthur bahwa ia adalah orang yang membawa istrinya malam itu, sehingga ia berhak ikut. Karena John diizinkan oleh Arthur, Sheriff dan yang lain pun tak keberatan. Sebelum berangkat, Sheriff meminta izin untuk berkemas serta menitipkan pesan pada ibu wakil wali kota untuk menjaga kota dan menguburkan jasad Bufford. Scene berpindah ke rumah Arthur. Dengan kaki pincang, ia perlahan mengemasi barang-barang yang diperlukan untuk perjalanan. Raut wajahnya penuh tekad, meski rasa sakit jelas membebani setiap langkahnya. Sementara itu, di rumah Sheriff Franklin, sang istri menatapnya dengan cemas. Dengan suara bergetar, ia memohon, "Tolong, pulanglah dengan selamat. Aku tak sanggup kehilanganmu." Sheriff Franklin menatap balik dengan keyakinan penuh dan berjanji, "Aku akan kembali, hidup-hidup." Tak lama kemudian, mereka semua berkumpul di depan kantor Sheriff. Franklin memberi arahan tegas. Perjalanan menuju suku Troglodytes akan memakan waktu 3 hari. Tidak boleh ada yang tertinggal. Lalu, dengan tekad membara, rombongan yang terdiri dari Sheriff Franklin, Arthur, John Bruder, dan Chicory mulai menunggang kuda, meninggalkan kota menuju tanah yang berbahaya. Gurun bebatuan yang luas membentang di depan mata. Seharian penuh mereka menunggang kuda di bawah terik matahari. Namun, Arthur mulai melambat. Wajahnya menahan perih, hingga akhirnya ia memutuskan berhenti. Mereka memilih beristirahat di dekat sebuah mata air. Chicory dan Sheriff Franklin memperhatikan tingkah aneh Arthur. Franklin mencoba meredakan kekhawatiran, mengatakan bahwa mungkin Arthur hanya sedang banyak pikiran. Sementara itu, John memperhatikan dari kejauhan dengan teropong. Ia melihat Arthur membunuh seekor ular, lalu membuka perban di kakinya. Luka itu tampak membengkak parah. Dengan meringis, Arthur menuangkan alkohol pada luka tersebut, menahan sakit yang hampir membuatnya kehilangan keseimbangan. Sheriff Franklin mendekat, memperhatikan langkah pincangnya. Ia menawarkan bantuan Chicory, yang punya pengalaman merawat luka saat perang. Namun, Arthur menolak. Dengan suara tegas ia berkata, "Aku bisa mengurusnya sendiri." Lalu ia kembali memacu kudanya, melanjutkan perjalanan menuju wilayah mematikan yang menunggu di depan. Scene berpindah ke malam hari. Rombongan memutuskan untuk berkemah. Chicory mendekati Arthur, memeriksa kakinya, lalu berbisik pada Sheriff bahwa kondisinya semakin parah. Dengan nada serius, sang Sheriff bertanya, "Kalau nanti terjadi hal buruk, apa kau sanggup melakukan amputasi?" Chicory menjawab mantap, "Tentu saja. Dulu aku pernah melakukannya pada temanku sendiri." Tak lama, saat semua beristirahat, dari kegelapan muncullah sosok asing. Rombongan seketika siaga, senjata terarah, udara menjadi tegang. Pria itu mengangkat tangan, mencoba menenangkan, "Tenang, kami teman." Namun Sheriff langsung memotong, suaranya tegas, "Diam, ikuti perintahku, nyalakan korekmu." Api kecil menyala, menampakkan wajah pria itu. "Kami hanya berdua," ujarnya. Sheriff memerintahkan mereka melempar senjata, lalu maju perlahan. Mereka menurut. Tapi sebelum situasi benar-benar terkendali, John tiba-tiba menembak keduanya tanpa ragu. Sheriff terkejut. Senjata mereka kini saling mengarah. Ketegangan memuncak. John menahan emosi. "Sarungkan senjatamu. Kita tak perlu saling bunuh. Mereka itu begal." "Aku terpaksa menembak." Sheriff membalas dingin. "Aku ingin menginterogasi mereka dulu. Jangan lakukan ini lagi." Akhirnya, mereka kembali beristirahat meski udara di antara mereka terasa berat. Tengah malam, Arthur terbangun. Telinganya menangkap suara samar. Ia menoleh. Benar saja, John sedang disergap seseorang. Refleks, Arthur mengangkat senjata. Satu peluru menyelamatkan John, yang hanya menderita cedera ringan. Sayangnya, kuda mereka raib dibawa kabur. "Kita harus meringkas barang bawaan." Sheriff menambahkan, "Kalau jalan kaki, perjalanan kita akan memakan waktu 2 hari. Arthur menatap ke depan. "Aku akan berusaha tidak tertinggal." Ia lalu berjalan lebih dulu, membiarkan yang lain menyusul. Keesokan paginya, mereka kembali melangkah melewati bukit bebatuan yang sunyi. Namun, kondisi Arthur semakin mengkhawatirkan. Jalannya tertatih, napasnya berat, nyaris tak sanggup melangkah lagi. Semua terlihat cemas, tapi Arthur bersikeras tetap ikut. Lalu, John malah melontarkan kalimat yang memancing emosi. "Kalau kau tertinggal, aku tak akan menahan diri untuk menggoda ibu dokter."
Tanpa pikir panjang, Arthur langsung melayangkan bogem mentah tepat ke wajah John. Pukulan itu memang memuaskan amarahnya, tapi justru membuat kondisinya makin buruk. Setelah perdebatan yang penuh tensi, Arthur akhirnya luluh. Ia bersedia menjalani operasi kaki oleh Chicory, tentu dalam keadaan tak sadarkan diri. Sebelum tertidur, ia berpesan lirih, "Tolong, selamatkan istriku." Operasi pun dilakukan, dan setelahnya mereka terpaksa meninggalkan Arthur terbaring di sana, melanjutkan perjalanan menuju tujuan. Scene berpindah. Setelah seharian berjalan di bawah terik matahari, mereka bertiga akhirnya menemukan tanda-tanda yang mereka cari. Di sepanjang jalan, tengkorak-tengkorak manusia berserakan, mengisyaratkan kengerian yang pernah terjadi. Tak jauh dari situ, sebuah lorong batu sempit berdiri mencurigakan, bagaikan pintu menuju rahang kematian. John maju terlebih dahulu untuk mengintai, berjanji akan memberi sinyal jika aman. Sambil menunggu, Sheriff terus melirik jam di tangannya, menanti tanda dari John. Tak lama kemudian, sinyal itu datang dan mereka segera menyusul masuk ke lorong, menyusuri gelap dan udara pengap. Namun, yang tak mereka sangka, di atas sebuah tebing menjulang, tampak sebuah gua besar dan mencolok, terlihat jelas bahkan dari bawah. Di sanalah suku biadab bernama Troglodytes menyembunyikan semua korban penculikan mereka. Namun, ketika mereka tengah mengintai, tiba-tiba sebuah anak panah melesat dari kegelapan, diikuti teriakan liar dan langkah kaki menghentak tanah. Sekawanan suku Troglodytes berlari cepat ke arah mereka. Ketegangan langsung pecah. Sang sheriff berhasil menumbangkan 2 orang dari mereka, namun John tak mampu berbuat banyak. Luka parah membuatnya hampir tak bisa bergerak. Dengan napas tersengal, John meminta sheriff memberinya dinamit sambil memohon agar mereka tidak kembali sebelum ia meledakkannya. Seolah ia sudah tahu, inilah akhir perjalanan hidupnya. Sang sheriff menatapnya dengan berat hati, berjanji tidak akan menyia-nyiakan pengorbanannya. Lalu ia dan Chicory pun pergi meninggalkannya. Tak lama setelah itu, seorang anggota suku Troglodytes mendekati John dan menghabisinya. Mereka berdua berusaha keluar dari lorong, namun di luar, segerombolan suku itu telah mengepung. Mereka ditangkap hidup-hidup, lalu diseret menuju gua besar, markas para Troglodytes. Scene berpindah. Di dalam gua yang pengap, terlihat ibu dokter dan Nick masih hidup, terkurung di penjara batu. Sang sheriff memanggil mereka, dan ibu dokter meyakinkan bahwa ia baik-baik saja. Namun, kondisi Nick sangat memprihatinkan. The Drifter. Tak lama kemudian, ketua suku memasuki goa dengan langkah berat. Ia memerintahkan anak buahnya membuka sel, dan kali ini giliran Nick yang dibawa pergi. Ibu dokter berteriak histeris, "Jangan bawa dia!" Sementara itu, Sheriff dan Chicory mencoba mengalihkan perhatian untuk menyadarkan Nick. Namun, suku itu mulai melucuti pakaian Nick. Sheriff panik, berusaha mendekat, tapi salah satu dari mereka menghantam jarinya hingga ia mengerang kesakitan. Nick tersadar dan, dengan sisa napasnya, mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan, bahwa Buddy bukanlah orang baik. Namanya sebenarnya Purvis, seorang pembunuh dan perampok yang telah menodai makam suku liar ini. Semua kekacauan ini terjadi karena ulahnya. Sheriff hanya bisa mengangguk, berterima kasih atas kebenaran itu. Keheningan mencekam menyelimuti goa. Ibu dokter memecahnya dengan pertanyaan yang membuat udara semakin berat. Bagaimana kabar suaminya? Ia tak percaya mereka akan datang sejauh ini tanpa sang suami. Sheriff menjawab singkat, "Suami Nyonya baik-baik saja. Kami meninggalkannya saat perjalanan ke sini, dengan penanda batu sebagai petunjuk arah." Namun, bukannya lega. Ibu dokter justru diliputi kemarahan yang mendidih. Elements, but because of the idiots. Scene berpindah ke Arthur yang baru saja siuman. Meski tubuhnya masih lemah, ia bertekad mengejar ketertinggalan. Langkahnya terus melaju hingga pagi menjelang. Tiba-tiba, teriakan mengerikan dari suku Troglodytes menggema di udara, membuatnya refleks menjatuhkan diri dan menyiapkan pistol. Setelah memastikan keadaan aman, ia memutuskan untuk beristirahat sejenak. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Saat Arthur terlelap, 2 sosok Troglodytes muncul dan langsung melancarkan serangan dengan panas.
Dengan sigap, Arthur membalikkan keadaan. Pertarungan sengit pun terjadi, hingga akhirnya ia berhasil melumpuhkan keduanya. Saat memeriksa tubuh lawannya, ia menemukan sebuah benda aneh di tenggorokan mereka. Sebuah peluit khas suku Troglodytes. Arthur pun mencabutnya, menyadari benda ini bisa menjadi kunci untuk bertahan hidup. Scene berganti. Arthur melanjutkan perjalanan hingga tiba di lorong pintu masuk markas Troglodytes. Ia sempat ragu, tapi kemudian muncul ide. Menyusup lewat jalur belakang. Dengan langkah mengendap, ia meniup peluit itu. Tak lama, satu Troglodytes terpancing keluar dan berhasil ia lumpuhkan dengan tembakan presisi. Di dalam goa, Bu Dokter masih terkurung. Tiba-tiba, beberapa Troglodytes datang, membuka penjara sang sheriff. Begitu pintu terbuka, sheriff langsung melawan dengan tinju, namun kalah jumlah. Dengan sadis, mereka memaksakan botol berisi racun ke dalam tubuhnya, membuatnya kesakitan luar biasa. Meski begitu, sheriff belum menyerah. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Arthur telah tiba. Dalam kekacauan itu, salah satu Troglodytes justru tak sengaja menembak tubuh sheriff, membuat darah mengucur. Meski terluka parah, sheriff masih sempat menghantam jari kaki lawannya dengan tulang, membuat Troglodytes itu menjerit kesakitan. Arthur segera menembak, namun makhluk itu masih hidup. Dengan sisa tenaga, sheriff menghantamkan tulang di tangannya, mengakhiri nyawa sang musuh. Sheriff bersandar di dinding goa, terengah-engah. Ia memberitahu Arthur bahwa masih ada 3 Troglodytes tersisa dan bahwa Nick serta Bruder telah tewas. Arthur mengajak untuk pergi, tapi sheriff menggeleng. Ia tahu dirinya sudah tak akan selamat, lalu memerintahkan Chicory untuk mengawal keluarga Arthur kembali ke desa. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Mereka tahu di mana desa kita. Aku akan menghabisi sisanya di sini." Arthur dan Chicory hanya bisa menatapnya dengan sedih sebelum akhirnya dipaksa pergi meninggalkannya. Sheriff pun bersiap menghadapi pertempuran terakhirnya seorang diri. Scene berpindah, Arthur dan Chicory akhirnya berhasil menyelamatkan sang Bu Dokter. Mereka berjalan keluar dari sarang kegelapan itu dengan langkah berat, meninggalkan semua horor yang baru saja mereka lalui. Lalu, terdengar 3 kali letusan senjata bergema di antara tebing sunyi. Sebuah tanda bisu namun pasti bahwa kisah ini telah mencapai akhirnya. Oke guys, itulah akhir kisah dari film Bone Tomahawks. Dari film ini kita belajar bahwa keberanian sejati bukan hanya tentang bertarung melawan musuh, tapi juga tentang pengorbanan. Dalam situasi paling gelap, rasa setia, tekad, dan keberanian untuk melindungi orang lain, meski harus mengorbankan nyawa, adalah wujud kemanusiaan yang paling murni. Setiap keputusan memiliki harga, dan terkadang pahlawan sejati adalah mereka yang rela tinggal di belakang demi memberi harapan kepada yang lain untuk selamat. Jangan lupa like dan subscribe ya, dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan update film lainnya. See you, bye-bye.